Sehat Kak Olive. pastinya. Oke. Kak, ibadah kita akan mulai. Tapi sebelumnya adik-adik di rumah ingat nggak tema ibadah kita sepanjang bulan Februari kemarin? Ya ingat dah apa temanya? Apa di rumah? Ada yang ingat? Oh ada Kak. Ada yang angkat tangan. Temanya bulan lalu yaitu tentang purpose, tentang Iya. tujuan. Nah bulan Betul. ini di bulan Maret tema ibadah kita sepanjang bulan Maret adalah Kak Persembahan. persembahan. Ya. Oke, yang di rumah sudah siap untuk beribadah? Siap semua? Kita akan buka dengan doa ya Kak. Kita Oke. berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini kami akan beribadah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo Kak Tam. Terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan piano. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Yo Kakak Tamara. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Yang di rumah. Yeay. Oke. Oke. Bersuka-cita di rumah? Masih Kak Olive, masih Oke. bersemangat? Masih pastinya. Oke. Oke, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian, inilah rinduku. Inilah rinduku kepada
bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Haleluya, kami persembahkan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami sudah menyembah, kami sudah memuji Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berkati kami semua, adik-adik yang ada di rumah semuanya, kakak-kakak yang ada Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Ketemu lagi pada hari ini. Ada sesuatu yang baru di Gereja Anak. Dan sebelumnya Kak Juan mau bertanya dulu, apa kabar kalian semuanya di rumah? Pastinya baik, sehat, luar biasa. Dan hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Maret. Nah, minggu yang lalu di Gereja Anak telah bercerita seputar tentang purpose atau tujuan. Dan bulan ini kita akan berbicara banyak tentang offerings atau bahasa Indonesianya persembahan. Oke, semuanya siap ya? Hari ini Kak Juan mau sharing satu firman Tuhan yang bercerita tentang offering. Tapi sebelumnya Kak Juan mau
kasih tahu buat kalian bahwa apa sih itu offering? Offering itu adalah kalau bahasa Indonesianya persembahan, di mana penting sekali kita membawa persembahan. Kalau kita pergi ke gereja, apa yang kita persembahkan? Kita bawa puji-pujian, kita bawa doa, kita baca firman, terlebih kita mempersembahkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Oke? Dan hari ini Kak Juan angkat beberapa tokoh di dalam Alkitab. Ada yang pertama di dalam Perjanjian Lama, yang pertama yaitu Habel. Habel ini anak dari papanya yaitu Adam dan Hawa. Ya, dia punya kakak namanya Kain. Nah, di situ Habel mempersembahkan yang terbaik. Ketika dia mempersembahkan yang terbaik, Tuhan senang dengan persembahan. Itu Habel. Yang kedua yaitu tentang Nuh. Pasti di rumah kalian ingat cerita tentang Nuh ya. Bagaimana dia melewati air bah sekian lamanya. Dan akhirnya ketika air bah itu surut, Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Selanjutnya tokoh Alkitab yang mempersembahkan yaitu Abraham. Kalau di dalam Alkitab, kalau kalian baca sering Alkitab Perjanjian Lama, di situ di dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai 9, Kejadian 13 ayat 18, di situ Abraham selalu mempersembahkan korban. Nah, sampai di sini ternyata offerings itu atau persembahan itu berhubungan dengan korban, berhubungan dengan persembahan, ya. Jadi ada sesuatu yang dibawa, ada sesuatu yang dikasih. Kak Juan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan rindu sekali dan selalu kasih sesuatu buat Tuhan. Bukan cuma buat Tuhan juga, buat sesama kita, di rumah kita mempersembahkan sesuatu. Tokoh yang berikut yang Kak Juan ambil yaitu Abraham mempunyai anak yang bernama Ishak. Di dalam Kejadian 26 ayat 25 di situ juga Ishak mempersembahkan korban. Selanjutnya tokoh yang berikut Yakub. Yakub papanya tadi Ishak. Yakub di sini ada beberapa hal yang menarik dari cerita Yakub. Di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 dan Kejadian 33 ayat 20 dan Kejadian 35 ayat 3. Di situ bagaimana Yakub mengucap syukur berterima kasih. Tuhan sertai dia, Tuhan jaga dia sehingga akhirnya dia tidak lupa Tuhan. Dia membawa persembahan kepada Tuhan. Kemudian kita tokoh yang terakhir yaitu Daud. Kak Juan sangat tertarik, sangat suka dengan cerita ini. Kita buka di dalam firman Tuhan 2 Samuel. 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 15. 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 15. Ini seorang raja, bagaimana dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 15. Kak Juan bacakan buat kalian di rumah ya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban. Kemudian Kak Juan baca. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Jadi ketika setiap 6 langkah dilakukan, Daud mempersembahkan. Bahkan dia menari. Firman Tuhan bilang, ayat yang ke-15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi pada waktu itu Daud membawa tabut, di mana tabut Tuhan ini atau tabut Allah melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi tidak sembarang orang memegang tabut Allah. Kalau kalian baca sebelumnya itu ada seorang namanya Uza, ketika dia tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan, dia mati. Dari situ Daud percaya yakin bahwa tidak sembarang kita memegang tabut Allah.
Dan semua yang Kak Juan bagikan yaitu tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, satu yang mereka lakukan dan selalu mereka lakukan yaitu membawa persembahan atau membawa korban syukur. Jadi setiap mereka yang percaya, yang kenal Tuhan, mereka membawa persembahan. Dan hari ini Kak Juan mau bagikan betapa pentingnya kita membawa persembahan sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Di dalam korban itu atau persembahan itu ada beberapa poin, ada beberapa hal yang Kak Juan bagikan. Yang pertama, kita buka di dalam firman Tuhan yang tadi 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 15 di situ yang Kak Juan sudah bacakan. Ternyata poin yang pertama di dalam korban persembahan itu atau offerings itu ada puji-pujian. Jadi ketika kita pengen membawa korban syukur kepada Tuhan, kita bawa dengan puji-pujian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu Daniel 6 ayat 13. Kita buka sama-sama Daniel 6 ayat yang ke-13. Daniel 6 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata begini. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Midian dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Kak Juan lompat di ayat yang ke-14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Poin yang kedua, ketika kita membawa persembahan, ada doa di dalamnya. Daniel sudah kasih contoh, dalam sehari itu kita punya 24 jam. Jadi kita atur waktu kita, ada di rumah, lagi belajar, lagi santai, lagi nonton, bahkan sebelum tidur atau sesudah bangun tidur, kita bawa doa kita. Kita terus berdoa, firman Tuhan bilang Tuhan itu suka menjawab, Tuhan itu senang mendengar doa kita. Poin yang berikut atau yang ketiga di dalam korban persembahan itu ada apa? Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat yang kedua. Di dalam korban atau persembahan itu ada apa? Tadi yang pertama ada puji-pujian, yang kedua ada doa. Dan yang ketiga kita baca ayatnya. Mazmur 1 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Mau pagi, mau siang, mau hujan, mau panas, mau ngantuk, mau capek, lagi semangat, lagi bersukacita dalam keadaan apapun. Firman Tuhan yang kita baca selalu kita ingat. Dan kita lakukan setiap hari. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan, apa yang harus kita lakukan di rumah? Kita belajar mempersembahkan. Yang pertama puji-pujian, yang kedua doa, dan yang ketiga merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang keempat, di dalam korban atau persembahan itu ada apa? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita buka sama-sama, kalian yang di rumah, kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang keempat, di dalam korban atau persembahan itu ada ucapan syukur. Jadi kita mengucap syukur buat hari ini,
kita ada di minggu pertama di bulan Maret. Tak terasa hampir 1 tahun kita melewati krisis atau yang disebut dengan COVID-19. Kak Juan percaya kalian di rumah yang masih sehat-sehat, yang masih kuat-kuat, kalian menjadi penolong buat orang-orang di rumah. Kalian bisa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, rajin pakai sanitizer, bahkan pakai masker. Kak Juan percaya kalau kalian lakukan itu juga merupakan korban syukur. Dan poin yang keempat ini adalah di dalam korban persembahan itu ada ucapan syukur. Firman Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal, sebab ucapan syukur itu dikehendaki Allah. Ternyata Tuhan juga senang ketika hati kita selalu mengucap syukur. Ketika hati kita penuh dengan puji-pujian, penuh dengan doa, penuh dengan firman, terlebih penuh dengan ucapan syukur. Amin semuanya. Dari semuanya itu, Kak Juan tadi sudah bercerita tentang pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh Alkitab yang selalu membawa korban persembahan, yang selalu membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam korban atau ucapan syukur atau persembahan itu ada 4 hal yang Kak Juan bagikan. Yang pertama, di dalam korban atau persembahan atau offerings itu ada puji-pujian, ada doa, ada firman Tuhan di dalamnya, dan ada ucapan syukur. Dari semuanya ini Kak Juan mau sampaikan. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Ini ayat yang selalu Kak Juan ingat selalu. Roma 12 ayat 1. Kak Juan bacakan buat kalian di rumah ya. Karena itu saudara-saudara, adik-adik yang di rumah yang sedang menonton, menyaksikan atau ibadah bersama-sama dengan gereja anak, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu yang ada di rumah, yang sedang beribadah bersama-sama dengan gereja anak, bahkan Kak Juan, bahkan kakak-kakak yang lain, semuanya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sampai di sini dulu. Jadi ditulis firman Tuhan, semua kita mempersembahkan tubuh kita. Ada kata mempersembahkan tubuh kita itu bukan kita merelakan supaya mati, supaya kita habis segala-galanya, tidak. Di sini firman Tuhan bilang mempersembahkan tubuh adalah ada 3 hal di dalamnya. Mempersembahkan tubuh yang pertama yaitu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang hidup itu Kak Juan renungkan seperti ini. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, berarti kita masih bisa memuji Tuhan. Terus Kak Juan membayangkan begini, bagaimana ya kalau orang mati sudah meninggal, apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Kita masih bisa berdoa? Tidak. Selagi kita hidup, kita manfaatkan, kita gunakan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan yang terbaik. Jadi berkat buat papa mama di rumah, jadi berkat buat teman-teman di dalam perkataan, di dalam pikiran, bahkan perbuatan. Itu hidup. Contoh di dalam Alkitab ketika dia mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kita buka di dalam Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24 firman Tuhan berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok dia bergaul dengan Allah, bukan dia tinggal di surga, enggak. Dia ada persembahan, ada hubungan yang dia bangun dengan Tuhan. Baik dia berdoa, dia bercerita dengan Tuhan, kemana-mana dia bilang, Tuhan saya mau ke sana, Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau belajar. Henok berhidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Henokh ini dia tidak lama hidup di dunia, tetapi karena hidupnya selalu bergaul dengan Allah, apa-apa yang dia lakukan, perkataannya penuh dengan firman Tuhan, pikirannya dia selalu ingat Tuhan, bahkan di dalam kehidupan semuanya itu selama hidupnya dicatat di dalam Alkitab, hidupnya bergaul dengan Allah. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita, persembahan tubuh kita itu harus hidup. Kak Juan ulangi, hidup itu artinya apa? Kita ada sesuatu yang kita naikkan kepada Tuhan, ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau orang mati, orang meninggal, tidak bisa apa-apa lagi, pingsan saja sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi selama kita masih hidup, jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker, itu salah satu langkah-langkah kita menjaga hidup kita, menjaga kesehatan kita. Di dalam mempersembahkan tubuh itu ada hidup. Ada yang kedua, kita balik tadi ke Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, poin yang kedua yaitu Roma 12 ayat 1, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang kudus di sini ada, Kak Juan langsung berpikir, wah kudus itu berarti dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan. Bukan itu maksudnya. Kak Juan dapat ayat mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang kudus begini. Kita buka di dalam Matius. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Berarti hati kita ini artinya hati yang kudus, hati yang suci. Selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang enak, pikiran-pikiran yang sedap, pikiran-pikiran yang selalu memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Apa yang terjadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus? Di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4, Kak Juan bacakan buat kalian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya, tangannya dipakai untuk kalau dia mau bekerja, dia bekerja, dipakai hal-hal yang baik. Dan murni hatinya, sama-sama bilang dengan Kak Juan, hati saya murni. Tuhan penuhi hati saya dengan firman Tuhan. Itu poin yang kedua kita ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, sebelum Kak Juan selesai, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan, jadilah berkat di dalam perkataan kita selalu yang baik, selalu yang memberkati, bukan selalu marah, bukan selalu mengutuk, bukan selalu pambaveto, dijauhkan. Jadi mulut kita itu selalu yang penuh berkat. Jadi dalam teladan dalam perkataan, di dalam pikiran. Pikiran ini jangan isi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak membangun, yang tidak mendukung untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan terlebih lagi dalam perkataan,
dalam pikiran dan perbuatan. Setiap perbuatan kita itu orang bisa lihat. Apakah perbuatan kita menyenangkan? Apakah perbuatan kita menyukakan orang lain? Orang-orang di rumah ketika kita hadir, hey kita main game sama-sama, mereka senang dengan kita. Karena kita bergaul dengan pergaulan yang baik. Dan Kak Juan tutup dengan satu tokoh. Kita ada di bulan Maret ini, berarti tidak lama lagi kita akan memperingati hari kematian. Di mana Tuhan Yesus, tokoh yang terbesar, tokoh yang paling berpengaruh, tokoh yang sampai hari ini selalu diingat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di mana dia pernah lahir, dia pernah datang ke dunia ini, dia pernah mengadakan tanda-tanda mujizat, bahkan dia meninggalkan, memberikan kita Roh Kudus ketika dia terangkat ke surga. Persembahan yang sempurna yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kajuan sampai di sini untuk tema bulan kita bulan Maret, di mana kita belajar tentang offerings atau persembahan. Kajuan percaya firman yang Kajuan bagikan buat kalian di rumah. Kajuan berdoa buat kalian sejak masa kecil, sejak dari kanak-kanak kalian sudah belajar mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bisa berupa doa, bisa berupa puji-pujian, bisa berupa ucapan syukur, bisa berupa membaca firman Tuhan. Terlebih hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kajuan sudah selesai. Semua kalian yang ada di rumah, kita mengangkat tangan. Kajuan mau berdoa buat kalian. Arahkan tangan kalian di laptop, di handphone, atau di TV kalian yang sedang beribadah bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana kita memberikan korban syukur, memberikan persembahan. Karena itu Engkau suka, itu Engkau senangi. Untuk itu hamba mau berdoa buat setiap anak-anak yang di rumah, yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah firman-Mu yang disampaikan, mereka terima di tanah hati mereka yang baik. Telinga mereka diurapi, pikiran mereka, perkataan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kajuan berdoa buat kalian semuanya, biarlah diberikan kepintaran, diberikan hikmat, diberikan pengertian. Kalian akan bertumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang pandai, anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalaupun kalian di rumah yang merasa sakit, lemah, Kajuan berdoa oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, kalian sembuh. Kalau kalian merasa kesepian, kalau kalian merasa sesuatu yang menyakiti, Kajuan berdoa buat kalian. Ada pengampunan, ada pertobatan. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur. Kami terima firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik
Tuhan baik. Kita mengangkat tangan kita sama-sama, kita terima berkat buat ibadah gereja anak pada saat ini. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa lewat kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus akan memberkati semua kalian yang ada di rumah. Kalian akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa, penuh dengan pengurapan Tuhan, penuh dengan Roh Tuhan. Apa saja yang kalian kerjakan, kalian belajar, kalian akan mendapat roh kepintaran. Kalian bermain, kalian akan berbeda. Dan ketika kalian bertumbuh menjadi anak yang diberkati Tuhan, semuanya itu akan kalian terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.